Saha tiba di rumah pukul 5 sore. Ia pikir, untuk apa pulang cepat? Toh Alia juga pulang malam. Namun pemandangan sore ini membuatnya cukup terkejut. Ada makanan tersaji di atas meja. Ini bukan makanan beli. Terlihat dari penampilannya yang sedikit berantakan. Ada sop jamur, tempe goreng, dan ayam goreng. Sambal tomatnya yang merah juga tampak menggugah selera. Di liriknya wastafel dapur yang terlihat agak berantakan. Ada panci, wajan, dan alat masak lain yang belum dicuci. Sisa-sisa potongan sayur sedikit berceceran di beberapa titik. Saha bisa menebak dengan mudah. Alia pulang lebih awal dan menyempatkan waktu untuk memasak. Gemericik air terdengar dari kamar mandi. Alia tengah mandi. Saha penasaran ingin mencicipi masakan sang istri. Tapi ia akan menunggu sampai nanti jam makan malam tiba. Hingga waktu makan malam tiba, keduanya masih saling diam tak bertegur sapa. Suara dentingan sendok dan garpu menjadi pemecah atmosfer kebekuan di antara keduanya. Jika harus jujur, masakan Alia tidak begitu enak di lidah Saha. Bahkan tempe gorengnya sedikit pahit karena agak gosong. Sambalnya sedikit keasinan, dan rasa sop jamurnya hambar. Namun untuk menghargai usaha Alia, ia melahap masakan istrinya tanpa mengeluh. Alia hanya makan sedikit. Ia juga merasakan rasa masakannya yang menurutnya kacau. Padahal ia mengandalkan resep dari website masakan yang sudah punya nama. Dalam benak ia bertanya, apanya yang salah? Ia sudah mengikuti petunjuk resep dengan tepat, tak ada yang terlewat. Dia memang tidak terbiasa uprek dapur. Sejak kecil, Diandra dan Reiga selalu memanjakannya dan tak memotivasinya untuk bisa memasak. Ia belajar sedikit tentang bumbu dapur justru dari Riana, ibu tirinya. Adik-adiknya dari pernikahan papa kandung dan ibu tirinya semuanya bisa memasak, meski laki-laki. Saha melirik jari Alia yang dibalut plester. Apa jarinya terluka? Ingin ia bertanya tapi masih sungkan. Sedari tadi Alia terdiam, enggan bersuara. Alia masuk ke kamar lebih dulu untuk menyelesaikan gambar rancangan bajunya yang belum selesai. Saha melirik secari kertas yang tergeletak di atas meja ruang tengah. Saha memungut kertas itu. Isinya resep ayam goreng, sop jamur, dan tempe goreng. Rupanya Alia mencatat semua resep itu. Ia melangkah menaiki tangga menuju kamar. Rasanya ia tak tahan lagi diam-diaman seperti ini terus tanpa ada penyelesaian. Ia melirik Alia yang tengah menggambar rancangan baju. Saha memperhatikan jari Alia dengan seutas plester mengitarinya. Jari kamu kenapa? Pertanyaan Saha membuatnya terkesiap. Ia tak menyadari kedatangan Saha. Ini tadi keiris pisau waktu mengiris sayur. Balas Alia tenang. Ia tak membuat kontak mata dengan suaminya. Tatapan itu terkadang menghunus seperti pedang tertajam. Saha memegang jari yang luka itu. Lagi-lagi Alia tersentak. Apa sakit? Alia tercekat. Sekarang udah enggak, jawab Alia masih bernada datar. Pelukan Saha yang tiba-tiba mendekapnya membuat wanita itu terhenyak untuk kesekian kali. Pelukan Saha begitu erat dan tanpa terasa, setitik air mata Alia jatuh menetes, menyusuri garis pipinya. Terima kasih masakannya, aku suka. Saha masih mendekap tubuh itu. Maaf kalau masakanku tidak enak. Aku sudah mengikuti petunjuk resep, tapi hasilnya tak sesuai harapan. Saha melepas pelukannya dan menangkup pipi istrinya. Apapun yang kamu masak, aku suka. Saha menatap sang istri dengan binar penuh cinta dan kerinduan. Efek bertengkar dan saling mendiamkan ternyata bisa menerbitkan rasa rindu yang teramat besar. Saha mengecup kening istrinya lalu menurun di kedua matanya. Terakhir, ia melumat bibir istrinya singkat. Maafkan aku, ucap lirih Saha. Alia mengangguk pelan. Aku juga minta maaf. Keduanya tersenyum. Saha mencium bibir istrinya sekali lagi. Kali ini lebih dalam seolah menyalurkan kerinduannya. I love you, bisik Saha dekat di telinga Alia. I love you too. Keduanya kembali berpelukan.
cara lain untuk menceritakan kerinduan yang menggebu. Malam ini berakhir romantis dengan kehangatan yang lebih intim dan menguatkan perasaan keduanya. Cinta itu selalu memaafkan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Hari Minggu ini, Saha dan Alea menghabiskan waktu di rumah. Alea masih berjibaku menyelesaikan rancangannya, pesanan salah seorang pelanggan setia. Tak terasa Fashion Week tinggal 2 hari lagi. Acara itu sengaja diadakan sebelum puasa. Alea menggambar di ruang tengah. Matanya sesekali awas mengamati sang suami yang tengah berbincang dengan seseorang di telepon. Seusai menerima telepon, Saha mendekat ke arah istrinya. "Lia, tadi teman SMA aku telepon. Namanya Roshid. Dia baru pulang dari Turki. Dia ngajak ketemuan. Jadi nanti kami ketemuan berempat sama teman-teman yang lain. Dulu kita kan satu geng, masing-masing bawa keluarga. Sebenarnya sih satu geng ada 6 orang. Yang 2 jauh, 1 di Jakarta, 1 di Lampung." Alea hanya mengangguk. "Ya udah, ketemuan aja." "Kamu ikut kan, Lea? Teman-temanku yang lain bawa istri juga." Alea menghela nafas sejenak. "Kerjaanku padat, Saha. Kamu berangkat sendiri ya?" Alea setengah merajuk. Saha menghembuskan nafas kecewa. "Masa iya aku berangkat sendiri? Yang lain bawa istri semua. Lagi pula cuma sebentar kok. Gak lama. Gak akan mengganggu pekerjaan kamu." Saha menatap Alea tajam. Ia berharap Alea menerima ajakannya tanpa harus diwarnai drama penolakan. "Cuma acara ketemuan biasa kan? Bukan urusan penting?" Alea menaikkan alisnya. Saha tak suka mendengar nada meremehkan dari Alea. "Segala urusanku memang gak penting buat kamu. Aku hanya minta kamu ikut aku ketemu teman-teman. Apa susahnya?" Saha tak bisa lagi menyembunyikan rasa kesalnya. Alea terdiam sesaat. Ditatapnya sang suami dengan raut wajah datar. "Oke, aku temani," jawab Alea datar. Ia tak mau memperpanjang masalah. Terlalu lelah jika harus beradu argumen lalu ujung-ujungnya bertengkar dan marahan. Saha lega mendengarnya. Ia tidak meminta hal yang berat. Malam ini Alea mengenakan dress panjang selutut dengan lengan pendek yang membelah jadi 2 bagian seperti mahkota tulip. Ia memilih sebagian helai rambut di sisi kanan dan kiri, lalu ia satukan, mengitari di kepala bagian belakang. Ia terlihat begitu cantik, seperti seorang princess. Saha menatap lekat-lekat sang istri yang semakin hari terlihat semakin menawan di matanya. Sebenarnya ia menghendaki Alea untuk mengenakan jilbab, tapi ia tak berani meminta. Alea sudah mau menemaninya saja, itu sudah bagus. Ia tak mau mengacaukan mood Alea yang berimbas pada enggannya Alea untuk menemaninya. "Alea, apa sudah selesai? Jangan kelamaan dandanya, nanti kita telat." Saha mulai tak sabar menunggu Alea menurutnya lama berdandan. "Iya sayang, tinggal pakai lipstik, tunggu sebentar." Seusai mengoleskan lipstik warna peach, Alea mendekat ke arah Saha yang duduk terpaku di ujung ranjang. "Udah selesai, ayo berangkat." Alea tersenyum tipis. Mereka berjalan beriringan menuju garasi. Saha membukakan pintu untuk Alea. Ia dan teman-temannya janjian bertemu di salah satu restoran yang cukup mewah. Setiba di sana, ketiga temannya sudah hadir dengan membawa istri masing-masing. Saat Saha mengenalkan Alea pada teman-temannya, ketiga temannya sedikit kaget karena ekspektasi mereka akan sosok istri pilihan Saha meleset jauh. Mereka pikir, sahabat mereka yang terkenal cerdas itu akan menikahi seorang perempuan yang berjilbab dan kalem. Sejak SMA, Saha menyukai tipikal-tipikal perempuan yang berjilbab lebar, bahkan pernah mengagumi salah seorang ahwat pentolan rohis. Saha merasa agak sungkan ketika melihat istri-istri ketiga temannya adalah perempuan-perempuan yang menutup auratnya dengan sangat baik. Mereka mengenakan jilbab syar'i. Pemandangan terlihat kontras dengan kehadiran Alea yang mengenakan dress dengan dandanan yang cukup memikat. Paling tidak, laki-laki yang melihatnya terkadang tak bisa cukup sekali melirik. Gaun yang dikenakan menonjolkan tubuhnya yang langsing proporsional,
dan wajah cantik serta cute-nya pun semakin menawan dengan make up minimalis. Di antara kita berempat, agaknya hanya Saha yang berhasil meraih impiannya. Sejak SMA, dia ingin jadi dosen kan? Rashid mengedarkan pandangannya, menatap 3 temannya yang sudah berkeluarga dan berhasil dengan karir masing-masing. Saha menjadi dosen, Rashid seorang diplomat, Angga seorang pengusaha furnitur, dan Doni seorang dokter. Teman-teman yang lain tertawa kecil. Kayaknya bukan cuma aku. Doni juga sejak SMA ingin jadi dokter kan? Saha melirik Doni, pria berambut ikal dan berkacamata. Aku sebenarnya masuk fakultas kedokteran karena menuruti keinginan orang tua. Tapi setelah belajar di sana, ternyata menyenangkan juga. Doni mengulas senyum. Alhamdulillah, ketemu jodoh juga ya, ledek Angga. Doni tertawa. Ia beradu pandang dengan istrinya. Dulu mereka teman sekelas. Di antara mereka berempat, hanya Angga yang sudah memiliki momongan. 1 anak laki-laki berusia 2 tahun. Alia merasa tak nyaman berada di tengah teman-teman Saha. Apalagi saat para istri berbincang, dia merasa dikucilkan dan tidak dilibatkan dalam perbincangan. Bagaimana rasanya tinggal di Turki, Rashid? Tanya Doni penasaran. Alhamdulillah nyaman, menyenangkan. Sebenarnya dari bulan kemarin udah kangen pengen pulang kampung, tapi istri lagi ujian. Sekalian aja, suami kerja di sana, istri melanjutkan studi juga di sana. Balas Rashid dengan senyum mengembang. Aku dan istri juga ada keinginan untuk studi lagi di luar. Ya mungkin Australia yang dekat. Cuma usahaku sayang juga kalau ditinggalin. Jadi mungkin di sini saja lanjutnya, tukas Angga. Dimanapun asal bareng itu menyenangkan. Pengalaman, studi bareng-bareng itu memang lebih semangat karena saling mendukung. Doni menyapu pandangan pada teman-temannya. Saha terdiam. Begitu juga Alia. Alia tidak seperti istri-istri rekannya yang masih bersemangat melanjutkan studi. Saha pernah menyarankan Alia untuk kuliah lagi. Tapi Alia menolak. Ia bilang malas mikir. Saha yang mengutamakan pendidikan dan memiliki target sendiri untuk meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi, berbanding terbalik dengan pemikiran Alia yang memandang pendidikan formalnya sudah cukup saat dia wisuda 2 tahun yang lalu. Setelah itu, orientasi hidupnya adalah berbisnis. Oh ya, Alia katanya punya butik ya? Desainer juga. Istri saya juga senang merancang baju. Cuma dia merancang baju muslimah. Barangkali bisa kerja sama bisnis. Angga melirik sang istri. Alia tersenyum tipis. Iya, saya punya butik. Kalau saya merancang baju umum, ada baju muslimah juga, tapi ada yang umum juga. Kapan-kapan saya boleh main ke butiknya? Andini, istri Angga bertanya dengan senyum ramahnya. Oh, tentu boleh banget. Butik saya buka setiap hari. Balas Alia. Kamu mesti belajar bisnis fashion dari Alia mah. Kan kamu punya cita-cita ingin bisnis baju muslimah untuk syiar berbusana syar'i bagi muslimah. Aku akan mendukung. Angga melirik sang istri. Iya, cita-citanya sih begitu. Biar berkah dan bermanfaat. Jadi memilih bisnis pun harus membawa manfaat untuk umat. Balas Andini. Alia tertegun. Bisnis yang membawa manfaat untuk umat. Dia berbisnis baju biasa juga selain baju muslimah. Saha menoleh Alia sepintas. Ia sudah pernah menyarankan Alia untuk menerjuni bisnis fashion yang diperuntukkan untuk muslimah. Tapi Alia menolak, karena wanita itu ingin semua rancangannya bisa dikenakan oleh berbagai kalangan, bukan cuma oleh muslimah. Lagi pula dia juga belum berjilbab. Perbincangan mereka terhenti saat pelayan datang untuk menyajikan hidangan. Alia ingin cepat pulang. Entah kenapa, ia merasa tak nyaman. Rasanya tak cocok berkumpul dengan teman-teman Saha. Ia merasa kecil jika harus disejajarkan dengan istri-istri teman-teman Saha yang terlihat sempurna dengan pakaian, cara berpikir, dan gelar pendidikan. Isi obrolan pun hanya menyangkut seputar pendidikan, bisnis, pengalaman-pengalaman mereka. Alia tak betah.